Hitung-hitungannya memang berbeda dengan hitung-hitungan saya. Kalau saya kan menggugatnya kerugian material itu sekitar 9. Ya, jadi biar saya luruskan ya. Jadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu mengabulkan gugatan saya. Nah, kemudian Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu dinyatakan wan prestasi. Gugatannya apa waktu itu, Bang? Gugatannya wan prestasi, ya, wan prestasi atau ingkar janji. Nah, itu dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan penggugat, tapi sebagian itu. Terus kemudian Yusuf Mansur dan kawan-kawan dihukum untuk membayar kerugian material sebesar hampir 1,3 miliar. Hitung-hitungannya memang berbeda dengan hitung-hitungan saya. Kalau saya kan menggugatnya kerugian material itu sekitar 98,7 itu pakai hitung-hitungan bank kan begitu. Tetapi pengadilan mengatakan bahwa yang berhak saya terima itu sesuai dengan keadilan adalah 11% ya, 11%,3 dikalikan dengan 80 juta itu. Nah, kemudian ada sekitar 9 sekian dikalikan sekitar hampir 13 tahun lah. Jadi jumlahnya sekitar 1,3 itu kurang sedikit begitu. Itu. Terus kemudian atas putusan itu Yusuf Mansur tidak terima, tidak membayar juga. Lalu mereka banding ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini. Yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama begitu. Jadi menganulir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu. Lalu saya mengajukan permohonan kasasi. Alasannya karena ada kesalahan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut. Yang pertama kesalahan dalam menerapkan alat bukti, kemudian diikuti dengan salah menerapkan hukum begitu. Kalau sekarang itu misalnya kalau sekarang itu ada putusan bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung itu mengatakan menolak permohonan kasasi saya, artinya putusan pengadilan negeri lah ya, pengadilan tinggi lah yang berlaku. Saya mempunyai hak selaku penggugat, apakah saya ingin mengulang dari awal dulu, ya jadi masukkan gugatan lagi melalui Pengadilan Agama, atau saya punya hak untuk PK. Tetapi saya akan mengajukan PK saja, karena saya masih meyakini bahwa putusan yang berlaku itu adalah satu, salah menerapkan alat bukti, kemudian yang kedua salah juga dalam menerapkan hukum begitu. Di dalam PK ini syarat mengajukan PK itu ada 2 syarat, tapi salah satu syarat sudah bisa. Misalnya alasan pertama adalah pengadilan yang terdahulu memutus itu salah dalam menerapkan hukum. Itu bisa diajukan sebagai dasar untuk mengajukan, atau punya novum baru, alat bukti baru. Kebetulan saya punya dua alasan ini. Satu, alasannya saya beralasan bahwa putusan yang terdahulu itu adalah salah dalam menerapkan alat bukti dan hukum. Kemudian yang kedua, saya punya bukti novum baru. Ada salah satu para pihak itu yang tanda tangan di dalam surat kuasa itu orang yang tidak berwenang. Itu berdasarkan surat yang saya dapat dari Menteri Koperasi dan UKM. Itu akan saya ajukan nanti. Jadi jangan seneng dulu kalau sekarang hanya di NO gitu. Toh kalau ini di NO sebenarnya kan ada 2 perkara yang menjerat Yusuf Mansur ini yang saya pegang. Yang pertama perkara nomor 28 itu perkara saya pribadi. Kemudian yang kedua ada perkara di Pengadilan Negeri Kota Bogor, itu saya selaku kuasanya Bu Ilis. Yusuf Mansur di dalam perkaranya Bu Ilis Pengadilan Negeri Kota Bogor tercatat nomor 147 itu sudah diputus. Yusuf Mansur dan kawan-kawan dinyatakan wan prestasi, dan Yusuf Mansur dan kawan-kawan dihukum untuk membayar ganti kerugian
material itu 4 miliar 75 juta, artinya lebih besar gitu. Nah, Abang kan tadi dikabulkan gugatannya di Pengadilan Jakarta Selatan sebesar 1,3 M. Ya. Pihak Ustadz Yusuf Mansur harus membayarkan gitu. Iya betul. Seandainya kalau dia membayarkan angka segitu Bang, Ya nggak masalah, selesai perkara. selesai. Urusan saya dengan Yusuf Mansur ya. Urusan saya dengan Yusuf Mansur, tapi urusan Yusuf Mansur dengan 249 investor lainnya kan belum selesai. Saya tidak tahu apakah, tapi sebagian besar itu akan menunjuk saya selaku lawyer. masih ada 249, yang satu kan sudah masuk, Bu Ilis sudah dinyatakan menang, Yusuf Mansur nyatakan wan prestasi, berarti masih ada sisa yang belum mengajukan gugatan tuh 248 investor. Ibu Ilis juga sudah dibayarkan Bang yang 4 miliar. Kalau Ibu Ilis belum dibayarkan, saya tidak tahu Yusuf Mansur akan mengambil sikap banding atau apa, saya tidak tahu. Karena waktunya kalau saya hitung dari tanggal 18 September diputus, sekarang tanggal 30 kan belum 14 hari. Saya belum tahu. Toh kalau mereka menyatakan banding dan lain sebagainya, kita siap menghadapi. Ya. Itu. Turun lagi Bang, Oh ya, lagi. iya. Bingung gitu mau kartu apa intervensi gitu. Maaf. Ya, apa? Tolong. Ya. Oh, Nah, ya. gini ya. Oke, Gini ya Bang. Oke, ya. naikkan lagi nggak Bang? Gini ya. Oke, siap. Yuk. Nah, mungkin ke Bapak ya. Boleh, ya. Boleh Bang, Bapak ini kasusnya seperti apa nih Bang? Boleh Ya. dibantu menjelaskan? Jadi ini Pak Ngadiman ini investor juga, tetapi atas nama istrinya, gitu. Iya. Pak, Bisa berapa kerugiannya Pak istri Pak? modal berapa? Tolong Pak, maaf, mic. Iya. Waktu itu modal invest berapa Pak? Jadi ada sebenarnya juga cukup besar lah modalnya. Berapa waktu itu Pak investasinya? Jadi sama keluarga hampir satu lah. Satu apa nih Pak? M. 1 miliar. Itu bisnis apa yang dijanjikan dulu? Batu bara juga. Sama. batu bara juga. Sudah pernah dapat hasilnya belum Pak, keuntungannya? Bukannya ya bagi hasilnya sempat, kan itu pembagiannya per bulan ya. Jadi sempat 3 kali lah. Gitu. 3 kali. Berapa tuh Pak nominalnya? Nominalnya kan itu nggak bareng ya. Iya. Jadi maksudnya waktu itu masukin berapa, itu dapat bagi hasil. Setelah itu baru ditambahin lagi, masukin lagi gitu. Berapa tuh Pak? Lupa nilainya. Pernah 3 kali nerima hasilnya? Ya. Tapi sampai puluhan juta kah atau cuma ratusan ribu atau berapa? Sampai apa? puluhan juta. Puluhan juta. Iya. Tapi tidak sesuai dengan persenan yang dijanjikan apa gimana Pak? Waktu itu masih apa sesuai yang dijanjikan. Soalnya masih ada pertemuan kan, ada pengajian. Begitu ada pengajian kan dibagi hasil kan ya begitu. Ya. Modal yang 1 M? Lenyap sampai dengan saat ini. Iya belum ini. Iya. Nggak jelas. Nggak jelas. Iya. Nggak jelas dan tidak ada laporan pertanggungjawaban apakah itu bisnis menguntungkan atau tidak, kalau ruginya di mana tidak dijelaskan sebagaimana bisnis orang profesional. Pak, kalau Ustadz Yusuf Mansur nonton, apa yang mau Bapak sampaikan sama Ustadz? Ini saya lagi nonton nih ceritanya, Ustadz Yusuf Mansur. Bapak mau ngomong apa? Ya Ustadz Yusuf Mansur, semoga Ustadz sadar dan jangan diulangi lagi dan selesaikanlah masalah ini dengan baik gitu. Soalnya Ustadz sebagai Ustadz ya itu kan tumpuan kebaikan bagi jamaah. Ya, itu misalnya. Minta dikembalikan nggak Pak uangnya sama apa? Iya harus dikembalikan, maka dari itu harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan dan itu maksudnya normal harus dikembalikan. Gitu. Ya. Bapak kalau udah dihitung itu berapa uangnya Pak kira-kira? Ya kalau 1 miliar kan lumayan juga. Kalau 1 miliar Bu Ilis saja itu gugat ya. Kalau Bu Ilis itu kan Bu Ilis, yang gugatan Bu Ilis nomor 147 di Pengadilan Negeri Bogor itu kan jumlahnya 250. Kemudian gugatan dikabulkan, kerugian materialnya kan 4 miliar 75 juta. Ya kalau ini 1 miliar kan berarti 4 kali lipat Mbak. Kalau 4 kali lipat berarti kan hampir 17-an miliar. Iya. Itu. Semua Hanya dia loh ya yang setor 1 miliar.
Karena rata-rata kan dijanjikan itu sesuai dengan perjanjian itu 10 sampai 11% per bulan loh ya. Iya. Bang, ini kan uangnya tadinya dari investor-investor jemaah diinvestasikan di koperasi. Nah, yang terkumpul di koperasi itu semuanya berapa? Kalau abang Awal mula, ntar ya di cut dulu. apa, di Darussalam ini kan banyak investor-investor yang dijaring juga nih. Nah, investor lain itu totalnya semuanya berapa sih Bang yang dibangun di koperasi itu Bang? Yang dikumpulkan di koperasi? Jadi begini, awal presentasi Yusuf Mansur mengatakan bahwa semua uang investasi nanti harus dimasukkan ke BMT Darussalam. Tetapi dalam perjalanan itu orang-orang perusahaan yang mengaku sebagai marketing dan lain sebagainya itu mengambil ke jamaah masing-masing. Dan jamaah tidak sadar karena kalau lewat BMT kan ada potongan 3%. Tetapi kalau langsung ke perusahaan itu kan tidak ada potongan 3% itu. Makanya seperti Ustadz Nurkolik itu mereka lebih senang langsung. Karena kan hanya dibagi 2 sama Ustadz saja, 28,6% hanya dibagi 2, Yusuf Mansur dapat 14,3, kemudian Pak Nurkolik dapat 14,3. Nah, yang disetor sesuai dengan catatan yang ada sama saya, yang disetor langsung ke BMT Darussalam itu antara 16 sampai 17 miliar. Ya. Nah, terus ditambah uang kodimat dan uang kotak amal ya, uang kodimat dan kotak amal itu hampir sekitar 1,8 lah. Jadi ya sekurang lebih hampir sekitar 19 sampai 19-an lah miliar. Iya. Semuanya sudah dipegang sama Ustadz Yusuf Mansur. Udah dimasukkan ke perusahaannya Yusuf Mansur, namanya PT Adipatner Perkasa. Termasuk uang kotak amal pun juga. Termasuk uang kotak amal yang dikumpulkan pada saat pengajian. Kan Katanya mau di kan ada tambahan katanya ini boleh yang sudah investasi boleh, tapi boleh juga namanya uang kodimat. Uang kodimat itu boleh di store ya kan, nanti keuntungannya itu tidak dipotong oleh Yusuf Mansur tetapi langsung 28,6% itu, tapi setornya nggak boleh banyak gitu. Waktu itu dibatasi setornya nggak boleh banyak gitu. Jadi adalah yang setor 2,5 juta, ada yang setor berapa gitu. Termasuk saya juga ikut dalam program kodimat itu, tetapi saya jumlahnya lupa. Tetapi itu hasil dari nanti kodimat, kemudian ada bagi hasilnya, itu harus dikasihkan misalnya ke ART kita, asisten rumah tangga, kemudian sopir atau keluarga kita yang kurang mampu lah begitu. Gitu. Dan ada uang kotak amal juga yang dikumpulkan dalam pengajian itu, tapi jumlahnya juga cukup besar, di atas 500-an juga lebih ya, sekitar 700-800-an juta lah ya 708 itu juga masuk juga, namanya uang kodimat. Saya punya catatan itu ya. Oke Bang, terakhir langkah Ya. apa nih Bang selanjutnya yang akan dilakukan setelah putusan dari MA ini? Saya akan jadi rencana, karena ini kan pemberitahuan putusan itu kan belum sampai kepada saya ya. Selayaknya sebenarnya ketika saya dalam perkara-perkara yang lain, ketika saya mengajukan kasasi itu biasanya ketika perkaranya berkasnya sudah dikirim ke Mahkamah Agung akan menyurati kepada pengadilan negeri yang menyidangkan perkara ya. Biasanya berkasnya sudah kami terima, kemudian nomornya sekian. Itu biasanya juga ditembuskan kepada saya. Tapi dalam perkara Yusuf Mansur ini tidak. Sampai dengan saat ini saya tidak dapat. Walaupun itu bukan kewajiban, tapi itu kebiasaannya seperti itu, tapi tidak sesuai dengan kebiasaan itu. Terus kemudian putusan kasasi Mahkamah Agung ini saya belum mendapat pemberitahuan, tapi justru lebih dulu ke media massa. Saya tidak tahu ini apakah dari Mahkamah Agungnya atau dari pihak lain, saya tidak tahu. Langkah kedepannya tentu saya, karena ini sudah tahu ada putusan, saya tunggu di minggu ini apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu
memberitahukan putusan itu terhadap saya atau tidak. Kalau nanti belum ada, maka saya akan bersurat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung menanyakan perihal putusan tersebut agar saya segera diberikan pemberitahuan, kemudian salinan putusan, karena akan saya pergunakan untuk mengajukan peninjauan kembali, begitu. Iya. Oke bang. Iya, cukup. Sip. Iya, makasih. Enggak pakai ini ya, enggak ya. Bisa. Boleh. Hah? Boleh boleh. Yuk, roll. Kalau enggak sebelah sini gini Pak. Iya Pak. Iya. Nanti tunjuk Pak. Kencang Ya, Pak. Pak ngomongnya Pak. Apa yang mau diomongin sama Ustadz Yusuf Mansur Pak terkait kasus bisnis batu bara ini Pak? Iya. Yusuf Mansur, kembalikan uang investasi saya untuk batu bara 1M. Segera. Apa yang diomongin sama Ustadz Mansur dan kawan-kawan menolong kami investor batu bara? Bapak siapa tadi?